Em, Kecelakaan 3 tahun lalu membuatku menjadi bisu. Kupikir hidupku takkan pernah cerah lagi. Tapi tak kusangka aku bertemu Aceh. Dia tidak mempermasalahkan kekuranganku dan selalu melindungiku. Sekarang, setelah 3 tahun menikah, anak kami akan segera lahir. Tahukah kau, Tuan sebenarnya tidak mencintai wanita bisu itu. Dia hanya menganggapnya sebagai alat untuk melahirkan. Benarkah Tuan orang yang begitu baik, mau cari yang seperti apa, pasti dapat? Kenapa harus wanita bisu itu? Justru karena dia bisu, nanti setelah anaknya lahir, akan diambil anaknya, ditinggalkan ibunya. Tuan bisa menikahi Nona Shenmani yang tidak bisa hamil itu. Nanti wanita bisu itu tidak akan bisa mengumbar kemana-mana. Tidak mungkin. Apa semua kebaikan Aceh padaku hanya tipuan? Aku harus menanyakannya langsung. Halo, Nona Shen, kami sudah melakukan apa yang Anda minta. Wanita bisu itu terjebak. Sayang, kamu pasti baik-baik saja. Aceh? Angkat teleponnya. Aceh. Halo, apakah ini Anyueksi? Kakak C sedang mandi. Kamu telepon lagi nanti saja. Si Mence, kenapa kau melakukan ini padaku? Kamu sedang apa di sini? Aku hanya ingin melihatmu. Keluar. Kantor saya ini jangan seenaknya masuk. Apa? UXI kecelakaan? Saya segera ke sana. Dokter Zhao, Kak C, sudah pergi ke rumah sakit. Selama kau melakukan apa yang kukatakan, keuntungannya tidak akan sedikit untukmu. Dokter, bagaimana keadaannya? Pak Simen, saat Nyonya dibawa kemari, dia sudah meninggal. Ibu dan bayinya meninggal. Jenazahnya sudah dikirim untuk dikremasi. Hidup atau mati, aku harus melihatnya. Siapa yang mengizinkan kalian mengkremasinya? Kak C, jangan begini. Dokter hanya mengikuti aturan. Seperti ini pun, UXI tidak mungkin hidup kembali. Ku bantu kau duduk. Kak C, ayo. Kak C, jangan terlalu sedih. Kedepannya masih ada aku. Yichen, aku sudah mendarat. Terima kasih telah membantuku mendapatkan kesempatan berobat ke tabib sakti. Itu semua karena usahamu sendiri. Pak Tua Meng dan Nyonya Meng sangat puas dengan rumah yang kau desain untuk mereka berdua. Bawa dulu Cong-Cong ke rumah Pak Meng. Aku akan segera menyusul. Baiklah. Meskipun setelah kecelakaan mobil itu aku bisa bicara lagi, tetapi Cong-Cong menderita autisme karena trauma saat aku hamil. Semoga kali ini Pak Tua Meng bisa menyembuhkan Cong-Cong. Orang terkaya di kota awan, Presiden grup Sheng Tian, si Mence, akan segera menikah dengan cinta pertamanya, Shen Mani, setelah 9 tahun berpacaran. Aku pergi selama 6 tahun, mereka berpacaran selama 9 tahun. Berarti selama 3 tahun pernikahan kami, dia terus mencintai Shen Mani. Juga Apa? Kuota konsultasi sudah dipesan? Siapa yang berani merebut kesempatan berobat denganku? Ku dengar itu seorang desainer arsitektur internasional yang sangat terkenal bernama Ana. Orang ini sangat misterius. Kami tidak bisa menghubunginya. Pergi. Kak C,
Ku dengar tabib sakti telah tiba di kota awan. Aku ingin memintanya untuk memeriksaku, tetapi dia eksentrik. Hanya menerima 1 pasien dalam 3 tahun dan sekarang telah dipesan oleh seorang desainer bernama Anna. Bisakah kau memintanya untuk memberikan kesempatan itu kepadaku? Kak C, infertilitasku ini kan disebabkan oleh kecelakaan mobilmu dulu. Kau bilang kau akan membantuku. Baiklah, aku coba. Baik. Dengan bantuan Simence, kuota berobat pasti jadi milikku. Bukankah ini pewaris keluarga Simence? Untungnya, aku mengenalinya. Sebagai orang terkaya di kota awan, aku harus memanfaatkan rasa bersalahnya. Seumur hidupku, aku akan bergantung padanya. Presdir, Anda telah bekerja keras. Cong-cong. Lukisan ini sangat hidup, sangat ekspresif. Nak, apakah ini lukisanmu? Kalau saja saya tidak tahu Pak Presdir tidak punya anak, saya pasti mengira ini anak kandung Bapak. Seandainya UXC tidak mengalami kecelakaan dulu, anak kami pasti sudah sebesar ini. Nak, Anak ini kok tidak sopan? Terima kasih saja tidak bisa bilang jangan-jangan bisu. Pak Presdir selama bertahun-tahun tidak menikah lagi, masih belum bisa melupakan mantan istrinya yang bisu itu. Cong-cong. Jangan lari-lari, ibu khawatir sekali. Lain kali lukisan ini hilang ya, hilang saja. Tapi kalau kamu lari-lari, ibu akan khawatir tahu anak pintar. Ayo pergi. tunggu. Tunggu. Dia Tahukah kamu, Tuan sama sekali tidak mencintai wanita bisu itu. Dia hanya menganggapnya sebagai alat untuk memiliki anak. Tuan adalah orang yang sangat hebat. Wanita seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan? Mengapa dia memilih wanita bisu itu? Justru karena dia bisu, nanti setelah anaknya lahir, dia akan mengambil anaknya dan meninggalkan ibunya. Dan Tuan bisa menikahi Nona Shen Mani yang tidak bisa hamil itu. Nanti wanita bisu itu tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Kenapa dia juga ada di bandara? Aku baru saja kembali negeri dan bertemu dengannya. Jika dia mengenaliku, Cong-Cong pasti akan direbut dariku. Tidak, aku tidak boleh membiarkan dia mengenaliku. Aku tidak boleh membiarkan dia merebut Cong-Cong. Nyonya, anaknya masih kecil. Anda harus menjaganya dengan baik. Jika bertemu orang jahat, itu akan sangat berbahaya. Apakah ada orang yang lebih jahat darimu di dunia ini? Kita sepertinya pernah bertemu. UXC. UXC. Anda salah orang. Iya. Dia tidak bisa bicara. Hei, jangan khawatir. Aku segera datang. Maaf, aku. Seperti kata pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Anak ini tidak sopan. Seperti ibunya, ya, kita membantunya mencari anak, dia bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Sudahlah, tidak apa-apa. Pak Presdir, Anda barusan menganggap wanita itu sebagai nyonya.
Ya, Anda terlalu merindukannya, semua orang terlihat seperti nyonya. Anda harus move on. Lagi pula, orang yang meninggal tidak bisa hidup kembali. Ada apa dengan berita hari ini? Bagaimana bisa ada rumor seperti ini? Selama bertahun-tahun hanya Nona Shen yang muncul di villa Anda, jadi media memanfaatkan ini untuk mengarang berita, menarik perhatian. Hapus semua ini. Baik, Pak. Kau ternyata masih peduli pada Shen Mani. Maka aku tidak boleh mengungkapkan identitasku, tidak boleh memberimu kesempatan untuk merebut anakku. Ayo. Aku memanggilmu. Tabib Meng, itu karena aku menghargaimu. Jangan bersikap sok tua denganku. Kau tahu siapa aku? Shen Mani, kenapa dia ada di sini? Aku adalah tunangan Ximenche, orang terkaya di kota Awan. Beberapa hari lagi, aku akan menjadi istri orang terkaya. Kalau kau pintar, cepat obati aku. Aturan, tetaplah aturan. Jika engkau sehebat itu, jangan cari aku untuk berobat. Aku tidak akan melayanimu. Kau, Calon istri orang kaya ini, apa kau tidak mengerti bahasa manusia? orang miskin dari mana ini? Bajunya bahkan tidak ada logonya. Berani menantangku? Kau siapa? Pergi sana. Pak Tua Meng, kami datang. Silakan duduk. Coba kulihat anak ini sakit apa. Kau desainer anak itu? Benar, kuota konsultasi tahun ini sudah kuberikan padanya. Silakan pulang. Kudengar Ana adalah seorang arsitek terkenal internasional. Kok pakaiannya begini? Bahkan tidak ada logonya. Asal kau menyerahkan kuota konsultasi, kuberikan padamu 2 miliar rupiah. 2 miliar? Cuma 2 miliar saja sudah kaget. Sepertinya gelar desainernya palsu ya. Aku tahu. 2 miliar rupiah bagi kalian. Orang biasa memang banyak. Kau harus mendesain berapa rumah baru bisa terkumpul sebanyak itu. Kusarankan engkau manfaatkan kesempatan ini mumpung ada kesempatan. Nanti tidak akan dapat 2 miliar lagi. Baju ibuku, pesanan khusus dari seorang legenda mode Inggris, jadi tidak ada logo. Legenda mode, gak internasional, gak lokal juga, tidak jelas, tidak pernah dengar. Bajuku ini, Chanel edisi terbatas, satu, bisa ratusan baju ibumu. Merek legenda mode itu, bukankah khusus membuat pakaian pribadi untuk selebriti dan keluarga kerajaan Inggris? Betul. Pelanggan terakhirnya, Kate Middleton, itu bahkan orang kaya pun belum tentu bisa pesan. Dasar Nora, merek top seperti legenda mode saja tidak tahu, masih berani mengaku sebagai istri orang kaya. Betul, masih mau memberi Nona Ana 2 miliar saja. Nona Ana itu mendesain villa dan rumah mewah. Biaya desainnya saja puluhan miliar. Dia cuma seorang desainer, bagaimana bisa disamakan dengan keluarga kerajaan Inggris? Lagi pula, kalian berdua pernah lihat pesanan pribadi legenda mode? Anak haram ini ngomong apa saja, benarkah? Kau bilang siapa? Anak haram? Apa? Tidak mengerti bahasa manusia? Baiklah, akan kukatakan sekali lagi. Nah, dengar baik-baik, kau itu anak haram. Dasar wanita jahat, akan kurobek mulutmu. Hentikan. Berhenti. Kace, tolong aku hampir mati dibully olehnya. Si Menche ternyata menyukai wanita seperti ini? Pak Meng. Xiaoje, meskipun aku kenal dengan keluargamu, tapi aturanku kau juga tahu. Wanitamu yang membuat keributan ini sungguh membuatku kesulitan. Pak Meng, dia... Itu urusanmu. Aku sudah tua, tidak tahan diganggu. Setelah kalian menyelesaikannya, baru cari aku untuk berobat. Nona Ana, bukan? Kenapa kau memukul orang? Membela Shen Mani, mulutnya lancang, pantas dipukul. Mani, ada apa? Aku tidak mengatakan apa-apa. Dia mengatakan anak Nona Ana adalah anak haram. Kau... Bagaimana? Kau masih ingin membela? Tunanganmu? Mani bukan tunanganku. Aku tidak peduli dia tunanganmu atau pacarmu. Jika tidak ada urusan, silakan pergi. Aku masih ingin berobat dengan Pak Meng. Kak Ce, kau bilang kau akan membantuku. Begini Nona An, aku akan memberimu 10 miliar rupiah sebagai kompensasi. Kau berikan kesempatan berobatmu. 20 miliar, asal kau mau menyerahkan kesempatan berobat, aku akan memberimu 20 miliar rupiah. Merebut kesempatan pengobatan anakku. Untuk diberikan kepada Shen Mani kau, untuk mengobati kemandulannya. Berapapun harganya, aku tidak akan menyerah. Nona An, apa sebenarnya yang kau inginkan? Agar kau mau melepaskan kuota pengobatan ini? Aku ingin melihat seberapa penting Shen Mani di hatimu. Jika kau memberiku 50% saham grup Sheng Tian, aku akan memberikan kuota itu kepadanya. Kau gila, kau benar-benar ingin 50% saham grup Sheng? Wanita ini benar-benar
terlalu serakah. Bukankah kalian yang bertanya syaratku? Nona An, ini kota awan, bukan Inggris. Jangan keterlaluan. Kau dan Sean Money telah berpacaran selama 9 tahun. Aku melihat cinta kalian kalah dengan 50% saham ini. Bukankah ini anak laki-laki kecil di bandara itu? Pantas saja dia sangat tidak sopan. Itu karena memiliki ibu sepertimu. Orang lain membantunya, bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Putraku seperti ini karena memiliki ayah yang rendahan dan tidak berguna. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu tentang suaminya? Pantas saja, ibumu tidak senang tadi. Ternyata aku salah bicara. Ayahmu rendahan, lalu kau adalah rendahan kecil. Aku peringatkan kau, jika kau berani mengatakan sepatah kata pun lagi tentang putraku, jangan salahkan aku jika aku menamparmu lagi. Kak C. Mani salah atas kejadian tadi. Aku minta maaf padamu atas namanya. Tetapi tentang kuota pengobatan, aku harap kau mempertimbangkannya kembali. Tanpa saham, aku tidak akan memberikan kuota itu kepadamu. Kak C, aku hari ini sangat dipermalukan. Dia menggertakku dan ditampar. Bagaimana kau bisa membiarkannya pergi begitu saja? Hari ini dia harus berlutut dan meminta maaf padaku. Ada apa? Haruskah kau memanggilku sekarang? Tidak tahukah kau, Kak C, sangat membutuhkan perawatanku? Nona Sen, masalah besar. Wanita bisu itu hilang. Apa? Apa maksudmu hilang? Seorang wanita hamil yang terluka parah, kau bahkan tidak bisa menjaganya. Lalu apa gunanya kalian? Tenang dulu, dia terluka parah, dia tidak akan hidup lama setelah keluar dari rumah sakit. Dia masih hidup dan bisa bicara lagi. Jika dia menceritakan tentang panggilan telepon waktu itu, maka aku tamat. UXI? Apakah kau UXI? Kau masih hidup? UXI? Aku bukan UXI. Pergi. UXI. UXI. Kak C, dia bukan an UXI. UXI sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Meninggal. Meninggal? Iya, UXI tidak bisa bicara. Wanita tadi lancar sekali bicaranya. Mana seperti orang bisu. UXI bukan bisu, dia hanya sakit. Kak C. Beberapa orang masih menyebut diri mereka sebagai istri orang kaya. Saya belum pernah melihat istri orang kaya seperti ini. Benar, sebentar lagi mungkin istri orang kaya. Itu akan berganti orang. Ibu, orang tadi, apakah itu ayahku? Haruskah memberitahu Cong-Cong yang sebenarnya Matamu, wajahmu, aku tidak mungkin salah mengenalimu. Kamu adalah UXI. benar? Aku adalah an UXI. Kamu tidak meninggal? Syukurlah. Aku hidup atau mati? Apa hubungannya dengan? Apa maksudmu? Apa maksudnya tidak ada hubungannya denganku? Kita ini suami istri. Kenapa selama bertahun-tahun ini kamu tidak menemuiku? Sebenarnya, apa yang terjadi saat itu? Apa ini penting? Kau sekarang punya tunangan, masih juga menggangguku, mantan istrimu ini, untuk apa? Aku pergi, bukankah lebih baik memberi kalian berdua ruang? UXI, bukan seperti yang kau pikirkan. UXI, apa kau salah paham? Aku dan Kak C bersih. Dia hanya melihatku kasihan, jadi dia menampungku. Ya, UXI, percayalah padaku. Aku dan Mani bersih. Apakah ini an UXI? Kak C sedang mandi. Kau telepon lagi nanti saja. Si Mence, sampai sekarang kau masih membohongiku. Benar-benar mempermainkanku seperti orang bodoh, bersih. Seluruh kota awan tahu dia, Sean Money, denganmu, si Mence, telah berpacaran selama 9 tahun dan akan segera menikah. Sekarang kau bilang padaku bersih, tidakkah kau merasa lucu? UXI, itu semua palsu. Itu semua palsu. Lepaskan. Aku jijik.
Tak disangka, buzzer-buzzer itu masih berguna. Awalnya ingin memaksa si Mence untuk mengakui statusku sebagai tunangannya, sekarang malah tepat sasaran. Selama An Yuexi percaya si Mence selingkuh, posisi nyonya orang terkaya masih menjadi milikku. Itu semua media yang tidak bertanggung jawab. Mereka mengarang cerita demi menarik perhatian. Kau pikir aku akan percaya? Aku hanya percaya apa yang kudengar, apa yang kulihat. Setiap kata yang kau ucapkan, tidak akan kupercayai lagi. Kak C, Yuexi, apa dia punya orang yang disukai di luar sana? Apa yang kau bicarakan? Kalau tidak, kenapa dia tidak mau menemuimu? Setelah sekian lama, kenapa dia tidak kembali mencari kita? Aku baru pertama kali melihat orang yang memutarbalikkan fakta sepertimu. Ibu, dia siapa? Kalau saja aku tidak tahu kalau Pak Presdir tidak punya anak, aku akan mengira ini anak kandung Anda. Yuexi, dia anak kita. Anak liar ini mirip sekali dengan si Mence. Sangat mirip. Jangan-jangan benar anak si Mence? Dia bukan anakmu. Bagaimana mungkin? Nak, berapa usiamu? Berapa umurmu? Chimence, apa yang kau lakukan? Aku sudah bilang padamu, Chongchong tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Kau akan bersama orang lain. Kau pikir aku hanya bisa bersamamu? Atau kau pikir selain dirimu, aku tidak bisa menemukan yang lain? Baiklah, karena kau tidak menyerah, maka akan kukatakan padamu. Chongchong berumur 5 tahun. An Yuexi, kau benar-benar melahirkannya anak haram. Baguslah agar kau tidak merebut si Mence dariku. Saat kecelakaan mobil itu, kau sudah hamil 8 bulan. Jika itu anakku, seharusnya dia berumur 6 tahun. Dia benar-benar bukan anakku. Lalu bagaimana dengan anak kita? Bagaimana dengan anak kita? Meninggal. An Yuexi, bagaimana kau bisa melakukan ini pada Kak C? Apa kau tahu, banyak wanita ingin melahirkan anaknya, tetapi mereka tidak punya kesempatan. Kau malah di luar sana melahirkan anak haram. Siapa bilang Chongchong anakku? Haram. Siapa bilang Chongchong anakku? Haram. Maaf, aku terlambat. Presiden keluarga Isimen saat ini, Isimen C. Senang bertemu denganmu, aku Chu Yihen. Siapa orang ini? Tiba-tiba memperkenalkan diri kepada Kak C. Dia pikir dia siapa? An Yuexi. Kak C itu orang penting. Bukan sembarang orang yang bisa dikenalnya. Pak Simen, pandanganmu dalam bisnis memang bagus, tapi selera wanitamu biasa saja. Kau. Berani sekali kau. Kau tahu apa akibatnya? Menyinggung Kak C. Keluarga Chu, Raja Minyak, bukankah selalu tinggal di luar negeri? Kenapa Tuan Muda Chu ada di dalam negeri? Pak Simen pernah mendengar tentangku? Kalau begitu, keluarga Chu kami tidak terlalu buruk. Simen C meninggalkan Yuexi. Demi wanita seperti ini, memang buta. Selama bertahun-tahun kau tidak menemuiku. Demi pria ini? Yuexi, kau dan Chongchong pasti lelah setelah perjalanan jauh. Aku akan mengantarmu kembali untuk beristirahat. Ada apa kita bicarakan nanti? Chongchong, ayo pergi. Ayo, aku sudah menyiapkan pesta penyambutan untukmu. Memangnya, keluarga Chu sehebat apa? Keluarga Simen adalah keluarga terkaya di kota Awan. Ada apa, Kak C? Apa aku salah? Masa keluarga Chu lebih hebat dari keluarga Simen? Kekuatan keluarga Chu di luar negeri tidak kalah dengan keluarga Simen. Kenapa hidup An Yuexi begitu beruntung? Waktu jadi bisu ada Simen C, sekarang ada Chu Yichen yang mendukungnya. Dasar perempuan jahat. Pantas saja An Yuexi 6 tahun tidak menghubungi kami. Ternyata di luar negeri ada Chu Yichen yang menjaganya. Betah di sana. Anak itu pasti anak Chu Yichen.
Selidiki untukku, kenapa Chu Yichen tiba-tiba kembali ke negara ini. Pak Presdir, saya baru saja akan melaporkan hal ini kepada Anda. Menurut sumber terpercaya, keluarga Chu kali ini meminta ahli warisnya kembali ke negara ini, ingin memindahkan pusat perhatian mereka ke dalam negeri. Besok akan ada lelang tanah sebagai langkah pertama memasuki kota awan. Aturlah, aku juga ingin ikut. Tapi, meskipun kualitas tanah itu bagus, tetapi letaknya terpencil, keluarga kita tidak pernah tertarik dengan yang seperti ini. Aku tetap ingin pergi melihatnya. Orang yang dia rela meninggalkanku untuknya seperti apa sebenarnya. An Yuexi sudah kabur dengan orang lain. Kau masih saja terobsesi dengannya? Tidak boleh. Aku tidak bisa membiarkan mereka berdua bertemu sendirian. UXI, terima kasih sudah datang. Lahan ini adalah proyek pertama keluarga Chu di Kota Awan. Dengan penilaianmu, Cong, kamu sedang bermain apa? Cong, kenapa ibumu pergi berobat ke Pak Meng? Dia sakit apa? Sepertinya dia tidak tahu UXI sakit apa. Bukan ibu yang sakit, tapi aku. Kamu sakit? Saat ibu mengandungku, dia mengalami kecelakaan mobil. Dokter bilang aku mengalami trauma saat dalam kandungan dan mengidap autisme. Trauma saat dalam kandungan? Cong di mana? Cong, apakah kamu baik-baik saja? Simence, apa yang ingin kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya melihatnya lucu, jadi aku berbicara sedikit dengannya. bagaimana Pak Simen bisa datang? Bagaimana keluarga Chu bisa datang? Kenapa keluarga Simen tidak bisa datang? Kenapa kau begitu agresif? Apa yang kau lakukan? Jika karena kau menyinggung tunanganmu, tidak perlu melibatkan orang lain. Langsung saja, hadapi aku. Kak C, aku terlambat. Bagaimana kau bisa datang? Ayo pergi. Aku belum pernah mengikuti lelang bisnis. Aku ingin melihatnya. Kak C, aku hanya datang sekali ini. Jangan usir aku. Kau masuk dulu. Aku akan mengambil dokumen di mobil. Baiklah. Wang Kei, segera kemari. Secepat mungkin, buatkan aku tes DNA. Terus ngobrollah, semakin baik obrolanmu dengan si Chu. Si Mence, semakin menjadi milikku. Tanah selanjutnya yang akan diperkenalkan terletak di pinggiran selatan kota. Jika Anda tertarik, Anda dapat mulai menawar. Harga awal 20 miliar rupiah. Meskipun tanah ini terletak di lokasi yang terpencil, lokasinya sangat strategis, dan tahun ini pemerintah akan mengembangkan wilayah selatan kota. Baik untuk pertanian maupun bisnis, dijamin untung. Apa yang telah kamu alami selama beberapa tahun ini? Kamu dulu tidak mengerti hal-hal ini. Dulu aku tidak mengerti, sehingga diperlakukan seperti orang bodoh, dimainkan seenaknya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Aku akan membelikan tanah ini untukmu dan menyerahkan sepenuhnya desainnya kepadamu. Kak C, aku juga pernah belajar desain. Belikan tanah ini dan biarkan aku yang mendesainnya. Ya. Kamu. Rp40 miliar. Pak Chu menawar 40 miliar rupiah. Adakah yang lebih tinggi? 40 miliar rupiah pertama. 40 miliar rupiah kedua. 60 miliar rupiah. Pak Simen menawar 60 miliar rupiah. Adakah yang lebih tinggi? Pak Cui, 100 miliar rupiah. Pak Chu, 160 miliar rupiah. Pak Wang,
200 miliar rupiah. 300 miliar rupiah. Pak Simen menawar 300 miliar rupiah. Apakah Pak Chu masih ingin melanjutkan? Simence, apa maksudmu? Keluargamu tidak mungkin tertarik dengan tanah seperti ini. Pernyataan Tuan Muda Chu keliru. Keluarga Simen kami bisa menjadi orang terkaya karena memiliki visi yang jauh ke depan dan tidak akan melewatkan peluang bisnis yang berharga. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa tanah ini pasti memiliki nilai komersial? Tanah ini memang luas, tetapi lokasinya terpencil. Meskipun ada dukungan kebijakan dari pemerintah, harganya tidak pantas 300 miliar. Jangan-jangan keluarga Simen dan keluarga Chu ada dendam? Saya tidak pernah salah menilai. Apapun atau siapapun, selama saya menginginkannya, itu pasti bagus. Jadi begitu, Anda pasti ingin merebutnya dari saya? Tuan Muda Chu salah bicara. Bagaimana bisa disebut merebut? Ini namanya persaingan yang sehat. Betul. Lagi pula, Tuan Muda Chu membeli tanah ini untuk diberikan kepada seseorang. Saya juga membelinya untuk diberikan kepada seseorang. Kak C, pasti membelikannya untukku. Simence orang berpengaruh di sini, kamu baru kembali, dana yang bisa kamu gunakan terbatas, jangan bertindak gegabah. 300 miliar pertama, 300 miliar kedua, 300 miliar ketiga. Selamat kepada Pak Simen, lelang berhasil. Pak Simen, lelang berhasil. Silakan Pak Simen, ikut saya ke belakang untuk tanda tangan. Nonashen benar-benar beruntung ya. Tanah seharga 300 miliar, Pak Simen langsung membelikannya untukmu. Tentu saja, seluruh kota awan tahu, Nona Shen dan Pak Simen telah berpacaran selama 9 tahun. Cinta mereka sangat kuat. Jangankan 300 miliar, bahkan beberapa miliar lagi, Pak Simen tidak akan ragu. Kalian bercanda. KC hanya tertarik pada nilai komersial tanah ini. Anda tidak perlu merendah. Ini pertama kalinya seseorang membayar harga setinggi ini untuk membeli tanah dan memberikannya kepada orang lain. Jika bukan karena cinta yang begitu kuat kepada Anda, bagaimana mungkin dia melakukan hal sebesar ini? Ah, kalian tahu saja, merendah. UXI, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Halo? Baik. Kamu duduk bentar. An UXI, sekarang kamu pasti merasa sangat tidak nyaman, kan? Apa maksudmu? Menurutmu, kamu tinggal di luar negeri dengan baik, kenapa kamu kembali? Kan, kembali hanya menambah kesedihan saja. Apapun yang kamu inginkan, aku hanya perlu mengatakannya. Simence akan memberikannya padaku. Nona Shen, siapa ini? Sepertinya tidak familiar. Hanya wanita terbuang yang tidak diinginkan Kakak C. Tidak menyerah, berlari ke sini untuk mengganggunya. Apa, masih ada orang yang tidak tahu malu, berani menggoda Pak terkaya di depan Anda? Shen Mani, apa maksudmu? Jangan takut, Ibu ada di sini. Seorang wanita yang sudah melahirkan juga berani menginginkan orang terkaya di kota awan. Benar, Nona Shen adalah cinta pertama Pak Simen yang disukainya selama 9 tahun. Dengan adanya Nona Shen, orang seperti An Yuexi berani menggoda orang terkaya, pergi sana. Jika Simence memiliki perasaan yang begitu dalam seperti yang kamu katakan, lalu mengapa bersamanya selama 9 tahun Simence tidak menikahinya? Apakah karena dia sebenarnya tidak ingin menikahimu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Selama bertahun-tahun bapak terkaya ini hanya memiliki Nona Shen seorang. Benarkah? Lalu mengapa tidak menikah? Mungkinkah status tunangan orang terkaya ini hanya karanganmu? Ya, Pak terkaya dan keluarga Simen tidak pernah mengakui status Nona Shen. Nona Shen, katakan sesuatu. Apa yang dikatakan wanita ini benar? Jangan dengarkan omong kosongnya kalau aku bukan pacar Kakak C. Bagaimana mungkin dia membiarkanku tinggal di istana nomor 1? Dia benar-benar membiarkan Shen Mani tinggal di istana nomor 1.
UXI, ini adalah rumah baru yang khusus. Kubangun untuk kita, dan mulai sekarang, ini adalah rumah kecil kita. Simenche, rumah pernikahan memang rumah pernikahan, tapi ini rumah pernikahanmu dengan Shen Mani. Kau menipuku dengan begitu kejam. Kau dan Ismenche memang cocok sekali, satu arogan dan sewenang-wenang, yang satu lagi munafik dan licik. Benar-benar pasangan yang sempurna. Kau berani bicara seperti itu pada orang terkaya, kau cari mati. An Yuexi, keluar. Kenapa aku harus keluar? Aku dibawa masuk oleh Tuan Muda Chu. Kalian semua dengar, kan? Wanita ini jelas-jelas sudah punya pria, tapi masih saja bermain api dengan pria lain. Aku tidak mau, mataku kotor karena orang seperti ini. Ayo kita semua usir dia. Benar, usir dia. Usir, 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 usir. Apa yang kalian lakukan? Kalian sedang apa? Kamu sedang apa? Kak C, An Yuexi menghinaku. Dia tidak hanya menghinaku, dia juga menghinamu. Semua orang di sini melihatnya. Kau harus membelaku. Iya, wanita ini sangat sombong. Jangan membuat masalah. Apa maksudmu aku membuat masalah? Jelas-jelas dia yang... Pak Simen, ini sertifikat lelang Anda. Tanah ini akan kuberikan kepada seorang wanita di sini. Ini pasti akan diberikan kepada Nona Shen. Pantas saja Kak C menyuruhku untuk tidak membuat masalah. Ternyata ada hal penting yang ingin diumumkan. Dia adalah An Yuexi. Aku... Kak C, kau salah. Ini seharusnya untukku. Jangan kau kira aku tidak tahu. Kamulah yang menyebarkan gosip di luar. Dan juga, mengapa setiap kali kau bertemu An Yuexi, kau selalu berseteru dengannya? Apa tujuanmu sebenarnya? Aku tidak... Presdir, hasil tes DNA sudah keluar. Pak Presdir, hasil tes DNA sudah keluar. Pak Presdir, ini laporan tes DNA Anda. Sepanjang proses, tidak disentuh oleh orang lain. Tes DNA? Apa? Kak C belum menikah. Tes DNA dengan siapa? Yuexi, meskipun kamu sebelumnya bilang padaku, Chong Chong bukan anakku. Tapi aku masih ingin memastikannya sekali lagi. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Apa mungkin anak itu benar-benar anak bapak terkaya? Kudengar bapak terkaya itu tidak dekat dengan wanita, hanya ada Nona Shen di sisinya. Ternyata rumor itu salah. Kak C, wanita ini sudah bertahun-tahun di luar negeri. Anak ini pasti anak si Chu itu. Benar atau tidak? Setelah dikonfirmasi, kita akan tahu. Aku tidak boleh membiarkan Simenche tahu kalau Chong Chong adalah anaknya. Bagaimana ini? Jika identitas Chong Chong terbongkar, Simenche pasti akan direbut darimu. Ramai sekali. Ramai sekali ya. Chong Chong, siapa yang mengganggumu? Kenapa wajahmu pucat sekali? Sini. Chu, anak ini anakmu, kau peluk saja. Bukan anaknya. Emang anakmu? Chong Chong, sepertinya ada orang yang ingin menjadi ayahmu ya, tapi dia tidak punya kesempatan. Ternyata anak itu bukan anak bapak terkaya ya. Siapa pria itu berani menantang orang terkaya? Simenche, tahu kan? Anak ini bukan anakmu. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Apa salahku? Di saat seperti ini, kau masih berakting? Simenche, kau tidak terjun ke dunia akting. Sungguh sayang sekali. Jangan biarkan An Yuexi mengungkapkan kejadian masa lalu. Kak C, mereka berdua sudah lama berselingkuh. Laporan ini tidak perlu dilihat. Aku tahu betul dia cuma berakting. Tapi kenapa aku tetap merasa iba padanya? Baiklah. Karena kau sudah menentukan pilihan, semoga kau berbahagia. Barusan, apa ada yang menyaksikan jati diriku? Mana mungkin?
Nona Shen sekilas saja sudah tampak aura seorang istri resmi. Orang lain bisa kami ragukan, tapi takkan berani meragukan Anda. Benar, tak seperti sebagian orang makan di mangkuk sendiri, tapi masih mengincar yang dipanci, tak tahu malu. Kau bicara soal siapa? Siapa yang merasa tersindir? Dialah pelakunya. Kau, Sudahlah. Chong, mari kita pergi. Ayo. An Yuexi, si Mence milikku seorang. Kau mau apa? Tidak apa-apa. Presdir, ini laporan tes DNA Anda, semuanya ditangani langsung oleh saya. Anak haram itu benar-benar anak Simen. Aku harus segera menyembuhkan kemandulanku. Yichen, maaf aku jadikan kamu tamengku lagi. Tidak apa-apa, bisa menjadi tamengmu adalah kehormatanku. Ayo, kuantar kalian pulang. Tidak usah, Yichen, aku sudah memesan taksi. Kamu urus saja pekerjaanmu. Baiklah. Aku bersedia menjadi tamengmu seumur hidup. Ibu, orang kaya Simen yang mereka bicarakan adalah ayahku. Ibu, mereka bilang bapak terkaya Simen adalah ayahku. Chong, bagaimana kamu tahu? Aku sudah menduganya. Kamu ingin ikut denganku atau... Jika ibu tidak ingin aku mengakuinya, maka aku tidak akan mengakuinya. Pak Meng bilang gejala Chong akan semakin jelas seiring bertambahnya usia. Gejala yang paling menonjol adalah kurang menunjukkan emosi. Aku harus segera mengobati Chong. An Yuexi. Shen Mani, kenapa kamu datang? Kenapa? Kamu bisa datang, aku tidak bisa datang? Di mana selingkuhanmu? Jangan bilang kamu diputusin lagi. Ibu, apa itu selingkuhan? Sayang, itu kata-kata kotor, hanya orang yang tidak sopan dan tidak beradab yang akan mengatakannya. Kamu sopan dan beradab, makanya kamu bersama pria liar, melahirkan anak haram. Shen Mani, aku peringatkan kamu, jaga bicaramu. Aku memang bicara begini, memangnya kamu bisa apa? Di pesta, Kak C sudah memutuskan hubungan denganmu. Sekarang selingkuhanmu juga tidak ada. Apa yang bisa kamu lakukan? Sayang, ayo kita lihat ikan sebentar. Apa yang kamu lakukan? Ibu, bukankah ibu sudah bilang memukul orang itu tidak benar? Memukul perempuan jahat seperti ini, tak apa-apa. An Yuexi, percaya atau tidak, akan kubuat kau terusir dari kota awan. Cuma kau dengan hak apa? Aku tunangannya Kak C. Calon nyonya keluarga Simen, tentu saja aku memiliki hak itu. Kau sendiri bilang calon nyonya, toh belum resmi. Kau. Apa kau cuma mengandalkan perlindungan si Mence? Menurutku, dia pun tak begitu menyukaimu. Jika tidak, mustahil menunda pernikahanmu sampai 9 tahun. Sampai sekarang belum menikah juga. Saat ini, juga akan kubuang kau dari kota awan. Kita lihat bagaimana kau akan berobat. Mani. Halo, Kak C. Aku datang ke tempat tabib Meng hari ini dan diganggu oleh An Yuexi lagi. Kak C, kau bilang kau akan membantuku mendapatkan kesempatan berobat. An Yuexi tidak mengizinkannya. Bagaimana ini? Eksi Mence, aku juga ingin tahu apa yang akan kau lakukan. Yuexi, aku sudah memutuskan untuk melupakanmu. Kenapa kau selalu ada di mana-mana? Kak C, katakan sesuatu. Soal tabib, lupakan saja. Aku akan mencarikanmu tabib terkenal lainnya. Bagaimana bisa? Penyakitku ini hanya tabib Meng yang bisa mengobatinya. Jika terlewat, tidak akan ada kesempatan lagi. Lalu apa maumu? Ini mudah. Cukup usir An Yuexi dari kota awan. Kuota berobat ini bukannya akan dikosongkan? Kak C, karena baru saja disakiti oleh An Yuexi, kali ini pasti tidak akan memihaknya lagi. Aku akan meminta orang untuk menghubungi tabib terkenal lainnya untuk memeriksamu. Soal Pak Tua Meng,
Jangan dipikirkan lagi. Bagaimana bisa? Kak C, halo. Sepertinya si Mence tidak semanja dirimu. Ayo pergi. Tunggu saja kau. Pak Meng, penyakit congcong. Anda bahkan tak mampu menyembuhkannya. Walau aku dijuluki tabib dewa, tetapi aku tetap bukan dewa. Ketika masih di kandungan, anak ini mengalami kejutan yang memengaruhi sarafnya. Kecuali jika ia kembali mengalami kejutan yang mengancam nyawa. Tidak bisa terlalu berbahaya. Benar, belum pasti bisa sembuh. Stimulasi ekstrem semacam ini, bila kurang hati-hati, bisa membahayakan nyawa. Tak ada jalan lain? Hanya terapi konservatif, biasakan lebih sering mengajaknya bersosialisasi dengan orang lain, mungkin kondisinya akan membaik. Terima kasih. Congcong, hentikan menggambarnya. Ayo makan dulu. Congcong, Mama akan mengangkat telepon. Tunggu Mama di sini ya. Sedang menggambar apa? Biar kulihat. Mani, Tuan Simen benar-benar memanjakanmu. Ya, dia bahkan memberimu kartu black tanpa limit. Apa hebatnya? Bahkan kalau aku mau bintang di langit, dia sanggup memetiknya untukku. Bukankah ini Zhang Huan? Kenapa kamu di sini, Kun Fang? Bagaimana kamu bisa berada di sini? Siapa ini? Kamu tak mengenalinya? Mani. Mani? Shen Mani. Kamu banyak sekali berubah. Lihat semua brand ternama ini. Ini yang belum kamu tahu. Sekarang Mani berbeda. Dia adalah tunangan pria terkaya di kota awan. Calon nyonya keluarga Simen. Apa? Ternyata Mani tunangan Presiden Simen? Huan, kenapa bicarakan ini? Kita ini teman lama. Aduh. Nah, ada apa? Siapa yang mendorongmu? Dialah yang mendorongku. Dasar anak nakal, berani kau dorong anakku? Bukankah ini anak haram itu? Mani, kau kenal anak ini? Kenal sih, kenal. Anak seorang perempuan jahat. Benar juga, seperti ibu seperti anak. Mani, ini ada apa? Ibunya itu pelakor, suka menggoda suami orang. CK, benar-benar anak rendah. Benar juga, perempuan rendah melahirkan anak rendah. Bohong. Kau anak haram, pemarah. Berani bilang aku bohong? Betul, kulihat kau masih kecil, sudah tidak benar. Tadi kau pakai tangan yang mana? Untuk mendorong anakku, ibumu tidak sempat mengajarimu. Hari ini biar aku yang mengajarimu. Dasar anak nakal, berani kau melototiku. Hentikan. Ada apa? Congcong, kenapa? Luka? Shen Mani, kamu lagi aku mengambil jatah pemeriksaanmu, lalu kau balas dendam pada anakku, begitu? Jangan menuduh sembarangan. Jelas anakmu yang memukul anak lain. Betul, tadi anakmu mendorong anakku hingga terjatuh sampai ia menangis. Iya, dia yang mendorongku. Benar. Lihat, anakmu sendiri yang memukul, kemudian orang tua lain menegurnya. Kenapa? Tidak mungkin Congcong bukan anak seperti itu. Congcong bilang ke ibu apa yang mereka bilang benar. Dia yang merobek gambarku. Dasar anak nakal, berani-beraninya kamu berbohong. Jelas-jelas kamu yang mendorongnya. Aku peringatkan kamu, jaga bicaramu. Sudah kukatakan anakmu jatuh sendiri. Segera minta maaf pada anakku. Kamu yang jadi perempuan simpanan orang, berani-beraninya menyuruh kami minta maaf. Siapa yang kau sebut selir? Kamu. Shen Mani, kamu lagi yang menyebar gosip. Sepertinya pelajaran yang sudah kuberi belum cukup. Mau apa kau? Apa maumu? Kalian berdua. Siapa yang mau buka bajunya akan kuberi 2 miliar rupiah. Shen Mani, kau gila? Bukankah kau begitu angkuh? Hari ini akan kuhancurkan reputasimu. Kita lihat apakah kau masih bisa angkuh. Kenapa diam? Ayo. Kau, apa yang mau kau lakukan? Anyueksi, berlututlah. Congcong, lepaskan dia. Baiklah, berlutut di hadapanku, baru akan kulepaskan dia. Baik, aku berlutut. Congcong. Congcong. Congcong.
Cong, kamu kenapa? Bagaimana ini? Takut apa sih? Hanya luka kecil kan? Lagi pula, siapa suruh dia menggigit? Shen Mani, kau sengaja melukai anak di bawah umur, ancamannya 3-10 tahun penjara. Bersiaplah masuk penjara. Kau pikir omonganmu langsung jadi hukum? Bagaimana kau buktikan bahwa aku yang melukainya? Siapa yang menyaksikan? Kau lihat? Tidak. Kau lihat? Aku pun tidak. An Yuexi. Semua perlu bukti. Jelas anakmu sendiri yang jatuh. Benar, dia jatuh sendiri. Kalian kira aku tak punya bukti? Ya. Kalau begitu, lihatlah itu apa. CCTV. Kalian berdua yang berkomplot dengan Shen Mani, bersiaplah di penjara bersama. Mani, bagaimana sekarang? Kami melakukan semua ini demi membantumu. Iya, aku tak mau dipenjara. Takut apa? Aku ini calon, Nyonya. Keluarga Simen, mana mungkin aku dipenjara? Ini. Halo, Kace. Aku mengalami masalah kecil di mal. Masalah apa? Dia tak boleh tahu. Jika aku melukai putra An Yuexi, ada bocah nakal menabrakku dan sekarang orang tuanya malah memerasku. Aku akan mengirim pengacara untuk menangani ini. Baik. Pengacara Zhang, Shen Mani menghadapi masalah kecil di mal, tolong tangani. Baik Pak Presdir, mohon tenang. Saya pasti akan menanganinya untuk Anda. Takkan membiarkan Nona Shen merasa dirugikan sedikit pun. Mani, bagaimana? Tenang saja, aku sudah memberitahu Kak C. Dia benar-benar khawatir dan segera mengirimkan pengacara terbaik kemari. Hebat pengacara keluarga Simen, dikenal sebagai pengacara tak terkalahkan di Kota Awan. Benar, ada rekaman CCTV. Lalu bagaimana? Tadi anaknya menggigit tunangan orang terkaya. Memangnya kenapa dengan pengacara? Apa pengacara bisa memutarbalikkan fakta? Siapa yang ingin memeras Nona Shen? Apakah Anda pengacara Zhang? Perempuan ini, dia menindas Nona Shen. Kalian benar-benar pandai memutarbalikkan fakta. Dasar komplotan ular sama tikus satu sarang. Kau. Nona Shen, Tuan Shimen mengirim saya kemari untuk menangani perkara ini. Anda tenang saja. Saya pasti akan membuat wanita ini menyerah. Baik. Setelah urusan ini selesai, saya akan di hadapan Kak C. Akan memuji Anda. Nyonya, saya rasa Anda juga bukan orang yang tak pantas. Nona Shen adalah tunangan Tuan Simen. Anda ingin memerasnya? Anda benar-benar keliru. Siapa yang ingin memerasnya? Dia melukai anak saya. Saya akan memenjarakannya. Anda bilang dia melukai anak Anda? Apakah ada buktinya? Memang Mani yang mendorong anak itu dan terekam CCTV. Kenapa? Masalah sekecil ini saja tak bisa diurus. Tidak, Nona Shen. Anda tenang saja. Saya pasti akan menanganinya hingga Anda puas. Nyonya, saya tawarkan 2 miliar. Asal Anda menandatangani surat pernyataan, dananya akan segera ditransfer. 4 miliar, syaratnya tetap sama. Uang sebanyak ini, orang biasa bekerja seumur hidup pun belum tentu mendapatkannya. Saya sarankan, Anda sebaiknya menerimanya saja. Tahukah Anda yang Anda lukai adalah tunangan Tuan Simen? Kalau begitu, tanya saja pada Simen. Putranya sendiri yang dipukul. Apa dia peduli? Kau gila? Presdir, orang yang berselisih dengan Nona Shen mengatakan bahwa anaknya adalah anak kandung Anda. Kalau begitu, tanyakan pada Simen C, apakah dia peduli anak kandungnya dipukuli atau tidak? Ini Yuexi, orang yang disebutkan Shen Mani adalah mereka. Kalau begitu, Chong Chong adalah anakku. Kamu gila? Kamu bilang dia anak orang terkaya? Halo, Anda bilang Pak Simen ingin datang sendiri untuk menghadapi wanita ini secara langsung? Dia akan segera tiba. Tidak bisa, sama sekali tidak boleh membiarkan Simen C mengetahui identitas anak ini. Lebih cepat. Baik, Pak. Apa yang dia katakan bisa dipercaya? Apa kau pikir aku sudah mati? Jelas dia mengulur waktu, ingin membesar-besarkan masalah hanya untuk meminta lebih banyak uang. Benar, Pak Simen adalah orang terkaya di Kota Awan. Bagaimana mungkin dia membiarkan anaknya terlantar di luar? Pasti wanita ini omong kosong. Cepat usir dia. Akan terlambat jika kakak C datang. Masalahnya sudah sebesar ini, dia pasti akan marah. Kalau begitu, pekerjaanmu pun tidak akan bisa dipertahankan. Baik, Nona Shen ada benarnya. Silakan. Jangan paksa saya untuk bertindak kasar.
Berhenti. Berhenti. Yuexi, kau tak apa-apa. Aku baik-baik saja. Lihat selingkuhannya muncul lagi, masih berani mengaku. Itu anak Kak Ce. Kau lagi. Si Mence mampu mengendalikan seluruh keluarga, tapi tak bisa mengendalikanmu, membiarkanmu menggigit orang seenaknya, benarkah? Kau? Yi-Chen, kita bawa Chong-Chong ke rumah sakit dulu. Baik. Mani, kedua orang ini benar-benar kurang ajar. Kau biarkan mereka kabur begitu saja. Biarkan saja mereka pergi. Kalau si Mence datang dan mengetahui jati diri anak itu, apa jadinya? Sudahlah, digigit anjing, masa aku harus menggigit balik? Nona Shen benar-benar berlapang dada. Pantas jadi tunangan pria terkaya itu. Kak Ce, kenapa kau ada di sini? Di mana orangnya? Di mana anak yang terluka? Baru datang sudah langsung tanya soal anak haram itu. Kamu bicara tentang ibu dan anak itu. Mereka melihat pengacara datang, sadar bersalah, lalu lari. Lari? Ibu dan anak itu, bukankah Yuexi dan Chong-Chong? Kak Ce, apa yang kamu bicarakan? Tidak ada mereka di sini. Ibu dan anak tadi hanya ingin memeras uangku saja. Benarkah? Kalau begitu, tanya si Mence, putra kandungnya dipukuli, apakah dia peduli? Baik suara maupun penampilannya persis seperti dia. Di dunia ini benar-benar ada orang yang begitu mirip dan kebetulan keduanya memiliki anak. Kak Ce, apa yang kamu bicarakan? Tidak ada mereka di sini. Ibu dan anak tadi hanya ingin memeras uangku saja. Wang Qi, berikan aku rekaman CCTV mal ini. Baik. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri apakah itu benar-benar dia. Tenang saja, Yuexi. Dokter bilang, Chong-Chong hanya pingsan sementara, tidak dalam bahaya. Shen Mani, kau telah menyakiti anakku. Aku tidak akan melepaskanmu. Kau tidak boleh gegabah. Si Mence adalah orang yang berpengaruh di sini, dan Shen Mani adalah kekasihnya. Jika kau membuatnya marah, aku khawatir keluarga Chu tidak akan bisa melindungimu. Tenang saja, aku tidak sebodoh itu untuk langsung mencarinya. Aneh, si Mence ini, dalam bisnis dia adalah sosok yang sangat berpengaruh. Bagaimana bisa dia menyukai wanita serendah Shen Mani? Ini memang sangat penting. Yi-Chen, tolong selidiki bagaimana Shen Mani dan si Mence bisa saling kenal. Baik. Presdir, rekaman hari itu ada di sini. Baiklah, berlututlah padaku, maka aku akan melepaskannya. Baik, aku berlutut. Chong-Chong. Chong-Chong. Shen Mani ini, berani-beraninya dia melakukan hal sekejam ini pada seorang anak. Kalau begitu, tanyakan pada si Mence, putranya sendiri dipukuli, apa dia akan peduli? Apa maksud perkataannya itu? Mungkinkah Chong-Chong benar-benar anakku? Cepat lakukan lagi tes DNA. Cepat. Baik. Cepat. Baik. Sama sekali tidak boleh membiarkan si Mence dan anak haram itu saling mengenal. Siapa? Saya. Shen Mani. Kenapa menelepon saya lagi? Sebelumnya kita sudah sepakat, saya bantu kamu menabrak orang. Kamu tidak boleh lagi mengganggu saya dengan masalah infertilitas ini. Kita sudah impas. Saya tidak datang untuk mengganggumu. Lalu apa maumu? Bernostalgia denganku? Saya datang untuk membuat kesepakatan denganmu. Setelah urusan selesai, saya akan memberimu 2 miliar rupiah. Apakah dia sudah keluar dari rumah sakit? Lalu bagaimana kita melakukan tes DNA? Chong-Chong. 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 Suster, apakah Anda melihat pasien dari kamar 203 seorang anak berusia 6 tahun? Tidak melihat. Namun, asisten Presiden Shimen baru saja melewati bangsal itu, Anda bisa bertanya padanya. Si Mence, beraninya kau membawa Chong-Chong? Yuexi, kenapa kamu di sini? Si Mence, aku peringatkan kamu.
Jika kau berani menyentuh Congcong sedikit saja, aku tak akan membiarkanmu. Kamu salah paham, mana mungkin aku menyakiti Congcong? Kalau begitu, kembalikan Congcong padaku. Apa yang kamu bicarakan? Mana mungkin Congcong ada di sini? Simenche, bukankah kamu ingin membalas dendam Shen Mani? Tumpahkan saja padaku ya. Aku datang untuk minta maaf, memohon maaf pada Shen Mani. Bahkan aku rela berlutut pada kalian, tolong kembalikan Congcong padaku. Aku tahu kamu tak percaya padaku sekarang, tapi Congcong sungguh tidak ada di sini. Kamu bohong. Perawat bilang mereka melihatmu mengantar Wang Qi ke rumah sakit. Sesudah Wang Qi pergi, Congcong menghilang. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Itu Wang Qi. Saat ke rumah sakit, apakah sempat melihat Congcong? Tidak. Begitu aku tiba di kamar, ruangannya sudah kosong, kukira dia sudah pulang. Kamu berdua main sandiwara seru ya. X-Men 6 tahun yang lalu, kamu berniat menyerahkan anak itu kepada Shen Mani agar dibesarkan. Jangan sangka aku tak tahu. Kau ingin memberikan anak ini kepada Shen Mani. Jangan kau pikir aku tidak tahu. Apa yang kau bicarakan? Aku bilang padamu, Congcong mengidap autisme. Sekarang dia terluka. Jika sesuatu terjadi padanya lagi, dia benar-benar bisa mati. Perintahkan, kerahkan semua kekuatan keluarga Simen. Cari Congcong dengan segenap kekuatan. Baik. Mani, hidupmu beberapa tahun ini lumayan bagus ya. Apa kau mendapatkan pria kaya? Jangan sentuh aku. Bagaimana dengan urusan yang kuminta kau lakukan? Aku yang urus? Kamu nggak usah khawatir. Begitu uangnya aku dapat, aku akan segera menyingkirkan anak ini. Aku sudah memberimu uangnya. Selesaikan dia untukku. Aku hanya penasaran, bagaimana anak ini membuatmu kesal? Mungkinkah dia anak haram, pria kayamu itu? Jangan bertanya apa yang seharusnya tidak kau tanyakan. Cuma nanya aja. Memberitahumu juga tidak masalah. Anak ini adalah anak haram orang terkaya di kota Awan, Simenche. Karena sekarang aku adalah tunangan Simenche. Aku tidak mau berebut harta warisan dengannya nanti. Anak orang terkaya? Kenapa tidak berani? Apa yang tidak berani kulakukan? Tunggu saja kau. Bocah, salahkan nasibmu yang buruk jatuh ke tangan Bang Qiang. Saat kau mati, jangan mengadu pada Raja Neraka ya. Kaulah yang membuatku menjadi mandul. Kau pikir aku akan melepaskanmu? Bagaimana? Seseorang melihat Congcong dibawa oleh preman kecil ke gedung yang terbengkalai. Tapi gedung itu tiba-tiba terbakar, keduanya hangus terbakar. Apa? UXC, 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 UXC. UXC, kau sudah bangun. Congcong sudah tiada. UXC, aku telah mengutus orang untuk mencari pelaku yang mencelakai Congcong. Jangan sedih. Kau pelakunya. Kau yang mencelakai Congcong. Kau yang mencelakai Congcong. UXC, jangan begini ya. Apa yang terjadi pada Congcong? Congcong sudah tiada. Siapa yang tiada? Congcong sudah tiada. Simenche, dasar rendahan. Sialan kau. Pukul saja aku. Kau tak pantas. Kau bahkan tega menyakiti anak kandungmu sendiri. Kau masih bicara soal pantas padaku. Apa katamu? Kau bahkan tega menyakiti anak kandungmu. Kau bicara soal kelayakan padaku.
Apa yang kau bilang? Katamu anak kandung siapa? Apa kau tidak mengerti? Chong Chong itu anakmu. Bagaimana mungkin? Bukankah Chong Chong anakmu dengan UXC? Saat lelang itu, kalian jelas-jelas. Seandainya kau tak menyerahkan Chong Chong kepada wanita itu Shen Mani untuk diasuh, UXC takkan begini. Takkan melarang kalian berdua saling mengakui. UXC, benarkah yang dia katakan? Apakah Chong Chong anakku? Apakah Chong Chong anakku? Presdir, saya sudah mengambil berkas tes DNA terbaru. Presdir, UXC melarang kalian saling mengakui. Itu benar. Chong Chong punya ayah bodoh sepertimu. Sungguh malang nasibnya. Bagaimana? Apa salah ucapanku? 9 tahun lalu, bukankah karena kecelakaan mobilmu, kamu menabrak Shen Mani, kau selalu mengikuti kemauannya. Dari mana kau tahu? UXC memintaku menyelidikinya 9 tahun lalu, yang kau tabrak dalam kecelakaan mobil bukanlah Shen Mani, melainkan UXC. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Presiden Direktur Simen yang terhormat telah ditipu oleh seorang wanita selama 9 tahun. UXC, mengapa kau tidak memberitahuku? Bagaimana dia bisa memberitahumu? Dia menjadi bisu karena kecelakaan mobilmu. Bagaimana dia bisa memberitahumu? Chong Chong. Aku tahu sekarang, apapun yang kukatakan, kau tidak akan percaya. Tapi aku benar-benar tidak menculik Chong Chong. Dan juga sama sekali tidak mengirim orang untuk mencelakai Chong Chong. Chong Chong. Aku menyuruh Wang Qi ke rumah sakit hanya untuk melakukan tes DNA. Chong Chong. Chong Chong. apa anak itu tidak mati? Apa? Kau bilang Chong Chong masih hidup? Siapa? Kau bilang siapa yang tidak mati? Chong Chong tidak mati? Benarkah? Sungguh benar. Di mana orangnya? Cepat beritahu aku. Aku akan menjemput Chong Chong. Chong Chong ada di tangan penculik. Penculik itu berkata, ingin 20 miliar rupiah sebagai uang tebusan dan membiarkan Presdir pergi sendirian. Bagaimana denganku? Aku juga tidak bisa pergi. UXC, percayalah padaku, aku pasti bisa membawa Chong Chong kembali dengan selamat. Ternyata Shen Mani tidak membohongiku. Anak ini benar-benar anak orang terkaya. Shen Mani? Shen Mani, perempuan jahat. Berani-beraninya kau menipuku. Tunggu saja kau. Anak orang terkaya mati sayang sekali. Shen Mani, setelah aku menyelesaikan urusan ini, akan kubuat hidupmu sengsara. Baiklah, sampai di sini saja. Penculik itu hanya mau aku yang masuk. Bagaimana jika dia mengetahuinya? Chong Chong akan dalam bahaya. Jangan khawatir, walaupun aku mati, aku akan membawa Chong Chong kembali dengan selamat. Tenanglah UXC, karena si Mence tahu Chong Chong adalah anak kandungnya, dia pasti akan melindunginya. Orangnya di mana? Uangnya sudah kubawa. Keluarlah. Kau di mana? Ini dia si orang kaya itu? Di mana anakku? Santai saja, aku harus memeriksanya dulu. Kau sedang mempermainkanku? Apa ini? Ini 20 miliar yang kau minta. Uang tunai RMB terlalu berat, jadi kutukar ke dolar AS. Taruh uangnya. Kau sudah lihat uangnya. Di mana anakku? Apa yang kau lakukan pada Chong Chong? Tenang, dia cuma menghirup sedikit asap. Dia baik-baik saja. Letakkan uangnya, mundur.
Berani sekali kau mempermainkanku. Apa kau mau dia mati? Jangan. Aceh sudah bangun? Apakah ada yang sakit? Pelan-pelan. Aku akan memanggilkan dokter untukmu. Bagaimana keadaan Chong Chong? Dia baik-baik saja. Untungnya kau membantunya menangkis pisau itu. Yuexi, aku tidak benar-benar menyukai Shen Mani. Karena kecelakaan mobil tahun itu, aku merasa sangat bersalah padanya, jadi aku selalu membantunya. Apapun yang dia minta aku lakukan di masa depan, aku tidak akan menyetujuinya. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Kumohon. Tuan Muda Chu, kenapa tidak masuk? Tuan Muda Chu, kenapa tidak masuk? Kenapa kau menculik Chong Chong? Katakan, yang kau culik itu putra orang terkaya di kota Awan. Kau sengaja membunuh. Selama Presdir menginginkannya, kau tidak akan melihat matahari esok, tidak mengaku saja? Ampun Tuan Besar, saya juga korban, saya juga tidak mau membunuh. Katakan semua yang kau tahu. Tunanganmu yang menyuruhku melakukan ini. Omong kosong apa? Mana mungkin aku punya tunangan? Shen Mani. Betul, dia. Meskipun bukan kau yang menculik Chong Chong, kau juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Dia menyuruhmu menculik Chong Chong hanya untuk uang tebusan? Dia tahu aku menculik anak itu dan ingin menjebakku, bahkan membunuhku juga. Jika kalian tidak percaya, lihat luka di kepalaku ini ulahnya. Lanjutkan. Wanita ini dendam padaku. Saat bersamaku dulu, dia beberapa kali menggugurkan kandungan, lalu dia tidak bisa punya anak. Maka dia terus saja meributkannya, dan aku tidak punya pilihan, jadi aku meninggalkannya. Jadi begitulah penyebab kemandulannya. Kau pikir kaulah penyebab kemandulannya. Jadi selama bertahun-tahun ini, kau selalu memanjakannya. Sudahlah, aku tidak ingin mendengar masa lalu. Kelihatannya kaulah algojonya. Apalagi yang dia suruh kau lakukan? Jujurlah. Dan juga 6 tahun yang lalu, dia menyuruhku menabrak seorang wanita hamil. Dia bilang setelah urusannya selesai, urusan kami berdua akan selesai. Wanita hamil? Ya. Dia menyuruhku menabrakmu. Saat itu aku ingin melepaskan diri darinya. Otakku sedang kacau, jadi aku setuju. Pak Simen, ampuni aku. Aku sudah mengaku semuanya. Bawa dia pergi. Pak Simen, ampuni aku. Aku tidak akan berani lagi. Simen C, apakah kau laki-laki? Bahkan tidak bisa melindungi wanitamu sendiri, malah membuat Yuexi dan anaknya berulang kali dalam bahaya. Kau tak perlu bilang, aku juga tahu. Shen Mani telah membohongiku selama bertahun-tahun, membuatku dan Yuexi berpisah selama 6 tahun, dan hampir membuat Chong Chong kehilangan nyawanya. Satu persatu, aku tidak akan melepaskannya. Anggap saja kamu laki-laki sejati. Lalu bagaimana? Apa rencanamu? Aku akan membunuhnya. Aceh, menghadapi orang seperti dia, mengotori tangan kita sendiri tidak sepadan. Yuexi, akhirnya kau memaafkanku? Belum melakukan apa-apa, apa yang kumaafkan? Syukurlah istriku masih ada. Kau menertawakan apa? Tidak ada apa-apa. Shen Mani itu banyak melakukan kejahatan, membuatmu dan Chong Chong berulang kali berada dalam bahaya. Orang seperti dia, meskipun mati 10.000 kali, aku rasa itu terlalu ringan. Menghadapi orang seperti dia, jika kita menggunakan cara yang sama untuk melawannya, lalu apa bedanya kita dengan dia? Kau masih sebaik itu. Lalu, apa rencanamu? Tentu saja. Namun, aku butuh kerja samamu.
Anak itu sudah meninggal beberapa hari. Bagaimana bisa si Mence tidak ada kabar sama sekali? Kak C, kemana saja beberapa hari ini? Kenapa tidak ke kantor? Nona Shen, Anda tidak tahu? Tuan terluka beberapa hari ini dan terus berada di rumah. Apa? Kudengar ada wanita gila, anaknya hilang, lalu lari ke perusahaan Tuan dan mengamuk. Katanya Tuan menculik anaknya dan bahkan menusuk Tuan. An Yuexi mengira si Mence yang menculik anaknya. Sekarang mereka berdua pasti tidak mungkin rujuk. Siapa yang tidak mungkin rujuk? Kak C, Kamu barusan bilang, siapa yang tidak mungkin rujuk? aku bicara tentang sebuah sinetron. Benarkah? Kak C, aku dengar kamu terluka. Aku beberapa hari yang lalu merasa tidak enak badan, jadi tidak menjengukmu. Sekarang bagaimana keadaanmu? Tidak apa-apa. Hanya luka kecil. Setelah mengalami hal ini, aku baru menyadari yang paling peduli padaku adalah kamu. Kak C, aku selalu peduli padamu. Sepertinya dia benar-benar sakit hati oleh An Yuexi. Aku berencana mengumumkan tunanganku di acara tahunan. Kamu mau datang? Aku mau. Mani, berkat kamu aku bisa datang ke acara tahunan grup Shengxi. Banyak pejabat dan orang penting tidak memenuhi syarat untuk hadir. Apa istimewanya? Tunggu sebentar, Kak C akan mengumumkan statusku sebagai tunangannya. Kau ingin bekerja di grup Shengxi, tidak akan jadi masalah. Benarkah? Bagus sekali. Siapa ini? Cantik sekali. An Yuexi, kenapa kau di sini? Kenapa? Saya sebagai arsitek dari grup Simen datang untuk menghadiri acara tahunan perusahaan. Apa ada masalah, Nona Shen? Ada masalah, Nona Shen? Kau lagi? Hari ini adalah hari bahagia Nona Shen. Kau berpakaian seperti ini, jangan bilang kau mau mencuri perhatian. Benar. Aku memang datang untuk mencuri perhatian. Kau bisa apa? Ada apa ini? Kenapa mereka berkelahi? Shen Mani, banyak orang yang melihat Presdir datang. Selamat datang di acara tahunan grup Simen. Hari ini saya ada urusan pribadi yang ingin saya umumkan. Saya ingin memperkenalkan tunangan saya kepada kalian semua. Kau berpakaian bagus. Lalu apa? Setelah Kak C mengumumkan, aku adalah tunangannya, semua perhatian akan tertuju padaku. aku benar-benar mengagumi kepercayaan dirimu. Dia adalah An Yuexi. Masa sih? Bagaimana bisa begini? Sungguh luar biasa. Bisa seperti ini? Salah. Salah? Si Mence, bukankah kamu bilang hari ini akan mengumumkan identitasku? Kamu membohongiku. Aku lupa, aku memang hari ini akan mengumumkan identitasmu. Identitasmu sebagai pembunuh. Pembunuh? Pembunuh? Ada apa ini? Bagaimana dia bisa menjadi pembunuh? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tangkap dia. Shen Mani, perempuan jahat, menghasutku untuk membunuh dan membakarku. Matilah kau. Ternyata ada gosip besar. Bagaimana kamu masih hidup? Dia Benarkah pembunuh. dia- Wanita ini sangat jahat. Wanita ini sungguh luar biasa. Benarkah bahkan membakar seseorang? Membunuh siapa? Matilah kau. Shen Mani, apalagi yang bisa kau katakan? Meskipun kalian semua tahu, lalu bagaimana? Putramu tetap mati. Aku tidak rugi. Aku akan ditemani ke neraka. Kau akan kecewa. Chong Chong. Kemari, ayah peluk. Dia tidak mati. Putraku beruntung. Untungnya kau mendorongnya dan membuatnya terluka, sehingga autismenya bisa sembuh. Bawa dia ke kantor polisi. Jangan, saya istri orang terkaya. Jangan, lepaskan saya. Pak Simen, ini anak Anda dan Nona An kan? Benar. Ini anak kami? Benar, ini anak kami. Kapan kalian menikah? Kenapa tidak pernah dengar beritanya? Sekarang sedang tren menikah, diam-diam di kalangan orang kaya. Iya, kapan kalian menikah? Kalian tidak perlu menebak-nebak lagi. Sebenarnya kami tidak menikah diam-diam. 9 tahun yang lalu. Kami sudah menikah. Sudah menikah selama itu? Yuexi, selama 6 tahun kamu pergi, aku selalu memikirkanmu. Sejak aku tahu Chong Chong adalah anak kami, aku ingin menebus kesalahanku padamu. Dapat enaknya kamu. Anakku yang baik. Yuexi. Bisakah kau memberiku kesempatan?
untuk menebus kesalahanku padamu. Terima dia, 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 terima dia.